warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Golib. Saya dari kelas P4 PM3A. Di sini saya mau menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok kami yang beranggotakan Ammar Malik Ilafi dan saya sendiri Muhammad Golib yang ingin menjelaskan simulasi analisis gesekan friction pada disc brake mobil simulasi ANSYS 4-Pins. Di sini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan matkul multifisik. Di sini di awal-awal kita harus bikin benda yang akan disimulasikannya terlebih dahulu. Di sini kita membuat bendanya memakai software SolidWorks. Di sini kita membuat dua model ya, dua benda. Jadi pertama itu ada disknya atau cakram piringannya, lalu ada bracketnya, kalipernya nih, yang letak kampas remnya sama dudukannya. Di sini kita tuh save dulu di SolidWorks, lalu masuk ke ANSYS, lalu kita klik geometri. Di situ kalau nggak salah di geometri akan muncul beberapa poin. Itu kan ada new space clamp, ada new geometri. Nah, kita di sini pakai new geometri. Kita mengedit di situ kalau atau ada yang berubah atau ada tambahan, kira-kira bendanya masuk ke ANSYS Workbench. Lalu di analisis for disc brakes ini kita hanya menggunakan statik struktural, yaitu dengan engineering data, ada geometri, ada model, setup, solution, dan result. Di sini di material enhancements kita memasukkan dua material ya. Yang pertama itu ada cast iron. Cast iron ini untuk disknya atau piringan cakramnya. Lalu yang satunya itu ada resin polymer atau nilon 66. Ini sebagai material dari disc brake-nya atau kampas remnya ya, bisa dibilang begitu. Sebenarnya masih ini kan tentang gesekan, jadi memasukin satu material aja cukup di bagian resin polimer nilon 66 aja cukup di bagian kampas remnya aja, soalnya yang terdapat gesekan kan di situ. Cuman untuk memudahkan pengujian kita masukkan dua material yaitu cast iron GGL dan resin polymer nilon 66. Lalu di frictional contact, di sini frictional contact kita ada kontaknya kita menggunakan dua phase ya di bagian ini bridge-nya atau piringannya kanan kiri bagian terluar dari disknya yang akan mengalami gesekan. Lalu di targetnya kita ditaruh di bagian kampas remnya. Kampas remnya pun kita letakkan di bagian luar, paling luar yang bisa mendapatkan yang terkena dampak gesekan dari frictional contact. Tuh, lalu di tape-nya kita pakai frictional, federation coefficient-nya 0,3, lalu scope mode itu otomatis. Sini udah gak ada yang berubah ya, kita cuma masukkan phase, 2 phase dari piringan, lalu 3 phase dari kampas remnya, bracket-nya. Ini tadi paling tape kita pakai frictional. Lalu yang ketiga ini ada meshing. Kita meshing itu pakai automatic method. Lalu di sini kita di bagian detail Pelsmic preference itu pakai medical. Lalu di transient itu force. Lalu di bagian instant scissor sheet-nya kita pakai assembly. Jadi ini tuh dua barang ya, dua part yang kita masukin ya. Jadi kita pakainya assembly. Di bagian ini nih, span angle scissor sheet itu pakai assembly. Lalu di bagian ini enggak, soalnya ini udah ada sih, udah cukup di meshing.
Lalu di sini kita pakai lanjut ke fix support. Kita memasangkan fix support. Fix support pertama kita pasang di bagian bracketnya ya, di canvas rem. Kita memasangkan di sini tuh agar benda yang kita simulasikan itu stabil, atau benda yang tidak bergeraknya itu yang mendapat gesekan. Jadi fix supportnya kita taruh di bagian sisi-sisi kanan yang tidak terdampak gesekan sama cakremnya. Jadi bagian bracket bagian dalam tuh yang bergesekan tuh kita tidak pasang fix support, melainkan bagian luar atau bagian sisi-sisinya kita kasih. Lalu di sini ada tambah frictionalis support. Frictionalis support kita taruh di bagian dalam piringan. Kenapa piringan dalam piringan ya? Karena ini kan statik struktural, bukan transient thermal. Kalau di transient thermal mungkin kita akan kena ini ya, kena suhu atau paparan suhu lah. Cuma kalau di statik struktural kita tidak ada suhu, jadi kita pasang situ. Lalu di displacement, kita displacement taruh di bagian bracket, di bracket canvas remnya ya. Jadi semua full bracket kita akan displacement. Sini tab dari displacementnya, lalu define by complement. Di sini di sumbu X, Y, Z-nya tidak ada yang kita rubah, masih 0. Karena tidak perlu ada yang kita rubah, di bagian displacement kita cukup memasukkan part yang akan dijadikan displacement saja. Lalu ada di remote displacement. Nah, di sini remote displacement kita letakkan di bagian tengah. Kenapa ya kita? Karena bagian yang paling optimal meletakkan remote displacement itu di bagian tengah. Di sini di bagian tengah gambar nih, di bagian tengah piringan cakram ya. Di bagian cakram di bagian tengah situ, karena tempat berputar atau kalau disimulasikan di dunia nyatanya kayak peletakan asnya. Di sini kita kan rotationnya di sumbu X. Sumbu X kita menggunakan 90 derajat, karena kalau di 360 derajat tuh dari sofa tidak mencukupi laptop. Dan menurut kami 90 derajat itu sudah cukup mewakili dari 360 derajat. Di bagian ini ya, di bagian rotation X nih kita ganti 90 derajat. Lalu ini ada total deformation. Sini total deformation, maksimal total deformation kita mendapat, oh ya, di bagian kanan ini kan statik struktural yang beban tidak terpaku oleh waktu. Jadi kita hanya menggunakan 1-2 second simulasinya. Berbeda lagi kalau kita pakai steady state thermal atau transient thermal, kita mungkin membutuhkan waktu 1-10 detik untuk memastikan perubahan suhunya. Di sini nilai yang kita dapat dari total deformation itu adalah nilai minimumnya 0 mm, kita memakai satuan mm. Lalu maksimumnya kita mendapatkan nilai 224,86 mm. Lalu average atau rata-rata kita mendapatkan nilai 118,07 mm. Dari nilai-nilai yang sudah kita masukkan di atas tadi, dari fix support itu juga masuknya, kita mendapatkan total deformasinya nilainya maksimum 224,86 mm. Lalu di equivalent elastic stress, di sini kita mendapatkan nilai maksimum yang 5,097300000010 mm. Di sini nilai maksimumnya bahkan tidak mendekati nilai dari elastis cakramnya sendiri. Jadi bisa dibilang ini tuh aman ya. Lalu nilai average-nya 1,0038000000
sampai 12 mm. Sini kita coba apakah bisa jalan. Ya, tidak bisa diputar videonya. Lalu di terakhir ada equivalent stress. Di sini equivalent stress kita mendapatkan nilai maksimumnya adalah 8,3907 MPa megapascal. Nah, di average-nya atau rata-ratanya kita mendapatkan nilai 3,8048E00000008. Sini bisa dibilang cukup aman karena masih jauh dari nilai maksimum total deformation yang kita dapatkan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.